Malam kemenangan Tasya Tangerang Selatan di Dangdut Academy 7 seharusnya menjadi penutup yang manis. Piala terangkat, tangis haru pecah, dan panggung Indosiar menjadi saksi lahirnya juara baru. Namun, suasana berubah ketika sorotan kamera mati dan layar televisi berganti dengan layar ponsel. Di media sosial, nama Tasya justru dihujat tanpa henti. Kritik tidak lagi berhenti pada sistem, tapi merembet sampai serangan personal. Kalimat seperti bukan juara kualitas dan cuma menang karena gift menyebar cepat. Perdebatan ini membelah publik. Satu pihak membela karena aturan jelas, pihak lain menolak karena merasa sistem tidak mewakili kualitas. Dan seperti biasa, ketika emosi netizen sudah meledak, siapapun yang menang akan menjadi sasaran. Yang paling mengkhawatirkan, hujatan mulai dianggap melewati batas. Dan di titik inilah, cerita berubah menjadi serius. Karena bukan hanya fans yang bereaksi, orang nomor satu di Indosiar pun disebut ikut tersulut. Di tengah memanasnya hujatan terhadap Tasya, beredar kabar bahwa Harsiwi Ahmad, petinggi utama Indosiar, menunjukkan sikap tegas. Sosok yang akrab dipanggil Bu Siwi ini dikabarkan tidak tinggal diam melihat pemenang kompetisi dihantam habis-habisan oleh opini negatif. Disebutkan, Bu Siwi bahkan menyatakan akan menempuh jalur hukum jika ada oknum yang menghujat Tasya secara berlebihan. Ini bukan sekedar kata-kata emosional, tetapi sinyal bahwa pihak stasiun televisi ingin mengingatkan publik bahwa kebebasan berpendapat memiliki batas. Kritik boleh, tetapi menyerang martabat seseorang bisa berujung konsekuensi. Apalagi Tasya masih muda, masih membangun karir dan menjadi korban hujatan massal dapat berdampak pada mental. Sikap tegas ini membuat sebagian publik terkejut karena jarang ada petinggi televisi yang bicara langsung soal perlindungan terhadap pemenang. Namun, di sisi lain, banyak yang menilai tindakan ini wajar, mengingat hate speech di dunia digital seringkali liar. Dalam pernyataan yang disebut beredar, Bu Siwi menjelaskan bahwa keputusan menjadikan Tasya sebagai juara pertama adalah sesuai prosedur resmi yang sudah berjalan sejak Dangdut Academy musim pertama. Bedanya, dahulu dukungan publik dilakukan lewat SMS, sementara sekarang menggunakan virtual gift. Artinya, mekanisme penentuan juara masih berada pada tangan penonton, hanya medianya yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Penjelasan ini penting, karena banyak pihak mengira sistem gift adalah hal baru yang dibuat-buat. Padahal, konsep dukungan penonton sejak dulu sudah menjadi bagian kompetisi. Bu Siwi juga menekankan bahwa kompetisi pasti menimbulkan dua reaksi. Ada yang puas dan ada yang tidak puas. Kalau juara ditentukan juri, juri yang diserang. Kalau juara ditentukan penonton, pemenang yang diserang. Maka bagi Indosiar, jalur gift dianggap lebih netral karena menutup peluang tuduhan juri bermain. Grand Final DA7 mencapai puncaknya pada konser kemenangan yang digelar live pada Jumat 26 Desember 2025. Malam itu menjadi penentu resmi, bukan lagi sekedar prediksi. Indosiar mengukuhkan Tasya sebagai juara setelah unggul dalam akumulasi perolehan virtual gift dari rangkaian Grand Final. Sistem ini jelas, penilaian bukan berdasarkan komentar juri, melainkan total gift yang masuk dari penonton selama tahap final berlangsung. Dua finalis tampil maksimal, berusaha memikat hati penonton, sekaligus memobilisasi dukungan penggemar. Ketika angka diumumkan, hasilnya sah karena sesuai mekanisme yang sudah disampaikan sejak awal. Inilah yang membuat sebagian publik menilai perdebatan seharusnya berhenti karena sistem penentuan juara bukan keputusan sepihak. Namun di sisi lain, publik yang kecewa tetap merasa pahit karena sistem gift dianggap lebih menguji kekuatan fanbase daripada kemampuan vokal semata. Data perolehan virtual gift yang disebut tercatat menunjukkan Tasya mengungguli pesaingnya, Valen Pamekasan. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa dukungan publik terhadap Tasya sangat besar dan konsisten di fase akhir kompetisi. Bagi pendukung Tasya, angka ini adalah validasi. Tasya tidak hanya dinilai penonton suka, tapi benar-benar memiliki basis dukungan yang kuat. Namun bagi pihak yang tidak puas, angka fantastis justru menjadi bahan kecurigaan dan memicu narasi juara gift. Inilah paradoks yang terjadi di era digital. Angka yang seharusnya menjadi bukti kemenangan justru dipakai sebagai alasan untuk menyerang.
Publik yang kecewa bukan hanya menolak hasil, tetapi mulai mempertanyakan sistem, mempersoalkan jenis gift, hingga menebak-nebak alasan di balik lonjakan dukungan. Padahal selama aturan mengizinkan dukungan virtual gift, angka tidak bisa dianggap salah. Yang menjadi persoalan adalah penerimaan publik, bukan legalitas sistem. Sebelum konser kemenangan, momen paling dramatis terjadi pada Grand Final 2 yang digelar Rabu malam, 24 Desember 2025. Malam itu Tasya tampil solid dan berhasil menggeser dominasi Fallen dalam perolehan virtual gift. Kunci kekuatan Tasya disebut datang dari gift bernilai besar yang mampu mengangkat posisinya secara signifikan. Sementara Fallen tetap kuat, bahkan sempat unggul di kategori gift tertentu seperti The Boss. Namun akumulasi nilai gift bernilai tinggi tetap membuat Tasya memimpin di malam itu. Inilah momen yang mengubah peta persaingan. Jika sebelumnya Fallen dipandang sebagai kandidat terkuat karena dominasi awal, maka malam kedua membuktikan bahwa dukungan bisa berbalik kapan saja. Persaingan tidak lagi bisa diprediksi hanya dari performa, tetapi dari strategi dukungan. Dan sejak malam itu, publik mulai membaca bahwa duel Tasya versus Fallen bukan sekadar pertarungan vokal, tetapi pertarungan total fanbase di ranah digital. Meski Tasya keluar sebagai puncak, Fallen Pamekasan tidak pernah benar-benar tumbang. Ia tetap memiliki dukungan besar, terbukti dari konsistensinya unggul di beberapa kategori gift dan performa panggung yang terus kuat. Fallen tampil dengan karakter dangdut klasik yang sangat kuat, cengkok natural, dan penghayatan yang sering membuat studio hening. Namun dalam sistem akumulasi, konsistensi harus disertai ledakan dukungan di momen krusial. Dan di fase akhir, Tasya berhasil mendapatkan momentum itu. Kekalahan Fallen bukan berarti kualitasnya rendah, melainkan karena sistem memang menghitung total akumulasi. Ini yang sering luput dari publik. Hasil bukan tentang siapa lebih bagus menurut selera pribadi, tetapi siapa yang paling banyak mendapat dukungan sesuai aturan. Karena itu pula, banyak pihak mendorong agar publik tidak menjatuhkan Fallen maupun Tasya, sebab keduanya sudah menunjukkan kualitas dan kerja keras di panggung. Salah satu momen yang menyentuh terjadi saat kemenangan diumumkan. Tasya tampak emosional dan menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pendukungnya. Namun yang membuat publik tersentuh, kedua finalis tidak hanya fokus pada kemenangan, melainkan juga menunjukkan kepedulian sosial. Disebutkan sebagian hasil virtual gift disalurkan untuk donasi bagi saudara-saudara yang terdampak bencana. Ini menjadi pesan moral penting. Di balik kompetisi yang keras, ada nilai kemanusiaan yang tetap hidup. Bagi sebagian netizen, langkah ini menurunkan tensi perdebatan karena publik melihat bahwa gift bukan sekadar alat menang, tetapi bisa menjadi manfaat nyata. Momen ini juga menunjukkan kedewasaan para finalis, tidak larut dalam ego atau saling menjatuhkan, tetapi justru saling menghargai. Di tengah polemik juara gift, tindakan sosial seperti ini menjadi penyeimbang, bahwa kompetisi tetap punya sisi yang menghangatkan. Selain Tasya dan Fallen, April Cirebon menempati posisi ketiga. Perjalanan April juga penuh drama, dukungan emosional, dan kisah perjuangan yang kuat. DA7 musim ini pun dinilai banyak penonton sebagai salah satu musim paling kompetitif dan paling emosional. Bukan hanya karena kualitas peserta, tetapi karena sistem baru membuat hasil akhir benar-benar digerakkan oleh dinamika dukungan digital. Persaingan tidak berhenti di panggung, tetapi terjadi juga di media sosial, grup fanbase, hingga komunitas daerah. Itulah sebabnya, setelah kompetisi berakhir, konflik opini pun terasa lebih besar dibanding musim sebelumnya. Namun di sisi lain, tingginya antusiasme publik juga menunjukkan bahwa dangdut tetap hidup dan memiliki daya tarik besar. DA7 menjadi bukti bahwa kompetisi dangdut masih menjadi tontonan nasional yang melibatkan emosi jutaan orang, baik yang mendukung maupun yang kecewa. Di tengah pro kontra, satu hal tidak berubah. Tasya adalah juara Dangdut Akademi 7 secara sah berdasarkan aturan. Penegasan yang disebut disampaikan Bu Harsiwi Ahmad menjadi sinyal bahwa Indosiar ingin melindungi pemenangnya dari serangan berlebihan dan menegakkan batas dalam ruang digital. Namun kemenangan di panggung hanyalah awal. Tantangan terbesar Tasya justru dimulai setelah kompetisi selesai. Membuktikan diri lewat karya, menjaga konsistensi, dan membangun karir jangka panjang. Karena sejarah musik tidak hanya mencatat siapa yang menang, tetapi siapa yang bertahan.
Bagi publik, perdebatan boleh terjadi, namun hujatan yang menyerang pribadi tidak pernah bisa dibenarkan. Dan jika Indosiar benar-benar bersikap tegas, maka pesan itu jelas. Dukung dengan sehat, kritik dengan wajar, dan biarkan talenta muda tumbuh tanpa dihancurkan oleh kebencian.